Oke, selamat sore semuanya. Saya Laura Julia Sofiana. Saya mau presentasikan mengenai pertemuan ke-6 pada tugas pengantar berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nama saya Laura Julia Sofiana, NIM saya 415-19-12-0015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6, yaitu kita harus membuat yang namanya desain yang dilengkapi dengan tabel atau button-button seperti berikut. Di sini ada input data master mahasiswa, yaitu isinya ada NRP, nama, nomor angkatan, kode fakultas, kode dosen, dan kita juga harus membuat yang namanya new atau kita input data, mengubah data atau yang dinamakan edit, atau selanjutnya delete, yaitu kita bisa menghapus data tersebut. Clear, yaitu kita bisa menghapus data dalam field. Lalu exit, yaitu kita bisa keluar dari program tersebut. Untuk di sini, sebelum itu kita harus membuat yang namanya database dulu ya. Kalau di sini saya menggunakan localhost adminer yang ada di sebelah sini. Nah, kalau kita mulai dari awal, di sini saat saya keluar, saya tampilannya seperti ini. Jadi saya pakai localhost adminer. Di sini sudah saya masukin MySQL localhost, penggunanya root, passwordnya dimasukkan, lalu ketika masuk. Nah, kita harus membuat dulu nih data dari database tersebut. Kita bisa yang namanya berbasis data, nama datanya apa, terus lalu di dalam data tersebut ini udah ada nama datanya, basis data kampus, ini adalah nama database-nya. Lalu di sini kita membuat 3 tabel, yaitu ada tabel dosen, tabel fakultas, dan tabel mahasiswa. Di mana tabel dosen ini, di mana ketika kita membuat tabel, di situ ada nama tabel, kita masukkan tadi tabelnya dosen mahasiswa namanya, lalu di dalamnya ada yang namanya kolom, beberapa kolom. Kalau di sini sudah saya buat, di sini ada dosen, kolomnya itu ada kode dengan jenis tipe datanya adalah integer. Lalu yang kedua adalah nama kolomnya nama, yaitu jenis datanya varchar. Nah, untuk data tabel yang ada di sini, kita harus membuat primary key-nya terlebih dahulu. Setelah ini kita harus membuat primary key-nya. Dan di sini saya membuat primary key-nya adalah kode. Lalu di fakultas kita juga membuat hal yang sama. Nama tabelnya adalah fakultas. Lalu di dalam fakultas ini ada beberapa kolom, yaitu kode juga. Jenis datanya ada integer, dan jenis yang selanjutnya ada kolom nama, jenis datanya ada varchar. Lalu selanjutnya ada yang namanya tabel mahasiswa, yaitu di dalamnya ada NRP, nama, angkatan, kode fakultas, dan dosen, di mana NRP ini adalah jenis datanya varchar. Lalu yang kedua ada kolom, jenis datanya varchar juga. Untuk angkatan, jenis datanya integer, karena kita mau memakai angka. Kode fakultasnya sama, integer juga, karena yang kita pakai adalah angka. Dan kode dosen, yaitu integer juga. Untuk primary key di sini, saya menggunakan NRP. Jadi kita tunjuk NRP sebagai primary key atau acuan kita. Gitu. Ketika database sudah dibuat, langsung kita ke sini. Di sini kita juga membuat beberapa page, ada source page, ada text page, ada source. Nah, di source page ini kita membuat ada controller, ada model, dan ada viewer. Lalu selanjutnya di sini other source itu ada source mine, ada meta INF, lalu ada persistence. Di mana kita harus membuat, sebelumnya kita juga harus menyalakan yang namanya Laragon. Kalau saya pakainya Laragon ya.
Jadi di sini si Laragon tersebut harus kita aktifin dulu start all. Harus kita aktifin dulu nih start all MySQL. Nah ini saya pribadi pakainya yang MySQL Laragon yang di sini 3306. Ketika sudah, lalu kita kembali lagi ke sini dan di sini udah di connection ya antara database yang tadi di sini kita connection supaya bisa di running ketika kita masuk ke si aplikasi Java tersebut. Gitu. Untuk membuat konsistennya juga kita bisa pilih dari source di meta INF, terus kita pilih new persistent unit. Nah ini kita pilih database-nya. Database-nya tadi kita mau pakai kampus ya, jadi kita menggunakan yang kampus. Kalau nggak ada, kita bisa di database, lalu kita ini udah otomatis. Ini kita udah otomatis juga. Kalau belum ada, misalnya kita remove, di sini kita bisa add, pilih yang MySQL connector agar kita bisa koneksiin si database tersebut ke Java. Lalu udah, terus next. Nah ini kita ubah database, nama database tadi kita mau pakai yang apa? Kampus. Gitu. Tadi kita udah membuat ya di si localhost, nama database-nya adalah kampus. Ketika kita test connection, di sini udah langsung berubah kan namanya kampus. Oke, kita test connection. Ini sudah ada. Oh iya belum. Kita masukin dulu passwordnya. Lalu ketika kita test connection, di sini langsung sukses. Karena berarti kasih kampus ID database-nya udah ada. Kalau belum ada, misalnya ada yang error ya, tapi kita contohnya si kampus ini nggak ada, atau kita pakai namanya misalnya, kan tadi saya sendiri belum membuat di universitas tersebut ya. Kalau kita test connection, ada muncul error ke database universitas. Jadi universitas ini belum ada. Nah, begitu pula kalau si kampus tersebut belum kita buat. Berarti tadi munculnya adalah kampus belum dibuat database-nya. Gitu. Lalu selanjutnya di dalam sini kita udah langsung pilih yang kampus. Karena di sini ada beberapa ya, ada kuliah, ada MySQL. Nah, kita pilih yang kampus. Lalu untuk persistent unit name-nya ada di PM pertemuan 6. Lalu di sini udah ada include entity classes. Jadi misalnya di sini belum ada nih, masih kosong. Coba kita hapus. Contohnya kayak gini, masih kosong ya. Kita langsung add class saja, pilih. Semuanya kita pilih, karena tadi ini udah terkoneksi sama si database tersebut ya. Dan di database tersebut kita udah buat 3, yaitu ada fakultas, dosen, dan mahasiswa. Lalu selanjutnya ini udah selesai, lalu kita membuat yang namanya controller. Controller ini udah input juga dari si database tersebut, jadi kita bisa langsung Java paste dulu untuk buat si controllernya. Lalu kalau controllernya udah terbuat, kita membuat yang namanya JPA controller classes from entity classes. Jadi di sini ketika kita buat, nah udah otomatis dia ada semua. Sorry, ini buat model. Kita pilih yang JPA ini. Nanti udah otomatis tuh namanya jadi dosen JPA controller, fakultas JPA controller, dan mahasiswa JPA controller. Dan ini juga udah terbuat secara otomatis. Lalu selanjutnya kita membuat yang namanya model. Di model ini sama juga, yang pertama kita harus buat Java base-nya dulu, yang namanya model. Lalu di dalam model ini kita membuat lagi yang namanya entity class from database, bukan JPA ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kita pilih entity class from database, namanya add all, terus next, terus sudah selesai, source specs-nya di source specs, location-nya, terus specs-nya di controller. Ini kita memasukin yang namanya model ya, karena tadi kita source specs-nya udah kita buat. Lalu untuk
hasil akhirnya kita hanya perlu melihat di viewer, di mana di viewer ini adalah kita menampilkan data tersebut yang telah kita udah panggil, yang udah kita olah di controller dan di model. Nah, lalu di viewer ini kita hanya mau nampilkan aja desainnya seperti ini. Terus kita buat juga, ini ada beberapa label. Labelnya kita buat juga energi, nama, nomor angkatan, kode fakultas, dan kode dosen. Lalu di sini juga ada text field, yang ini yang kita bisa isi nantinya. Lalu ini ada namanya combo box. Terus di sini ada beberapa button dan ada tabelnya. Kalau kita running, ini juga udah otomatis langsung ke sini ya, langsung ke programnya. Kalau kita running di desain, misalnya ini apa saja deh. Kalau di desain kita running, munculnya seperti ini. Munculnya akan seperti ini. Ada bisa diisi teksturnya ya. Ada input data, mahasiswa, isinya ada NRP, nama, nomor angkatan. Nah, ini kenapa sih udah otomatis kok ada isinya? Karena ini kan yang pasti tadi udah kita bahas ya, data ini itu input dari database yang kita buat sebelumnya di localhost. Nah, ini udah ada otomatis karena sebelumnya saya sudah buat di localhost. Nah, kalau kita mau buktikan di localhost tersebut, di sini dosen kita udah buat yang namanya pilih data. Nah, kita udah buat nih datanya, entry baru. Misalnya kalau kita buat entry baru, di sini masukin kodenya misalnya 022555, namanya nama dosennya misalnya Sheryl. Kita simpan data, dia udah secara otomatis nambah nih, nama dosennya Sheryl, kodenya berarti 2555. Begitu juga kalau yang fakultas, ketika kita pilih data, ini udah ada namanya karena udah sebelumnya saya buat. Kalau kita mau buat baru lagi, tinggal entry baru, kodenya misalnya 023336. Lalu nama fakultasnya misalnya hukum. Kita simpan, tersebut udah secara otomatis. Kalau kita mau ubah, tinggal something. Misalnya ini simpan, atau kita bisa hapus datanya. Lalu di sini belum secara otomatis ada, kita harus keluar dulu, lalu kita running ulang. Tadi berarti fakultas dan dosen ada 3 data ya. Nah, ini udah secara otomatis bertambah. Ada hukum, tadi yang kita tambah, lalu ada Sheryl yang udah kita tambah juga. Di sini udah ada data nih, karena sebelumnya saya sudah input datanya. Yaitu NRP-nya 454545, namanya Cynthia, angkatan 2003, kode fakultasnya kodenya 4205, fakultas Study English, dan kode dosennya kode 1, nama dosennya adalah Giselle. Kalau kita mau input data lagi, misalnya nomor NRP-nya 02373, namanya misalnya Laura, nomor angkatannya misalnya 2015. Kita pilih yang hukum, terus dosennya kita pilih diri. Ketika kita mau tambahin data, artinya kita harus klik namanya data new. Secara otomatis data berhasil diinput. Ketika kita oke, data sudah muncul ke bawah. Gimana kalau kita mau coba yang button edit? Kalau kita mau button edit, di sini ada tulisannya error for input string. Jadi misalnya kita pilih dulu datanya, secara otomatis si button new ini adalah disable karena dia udah nggak bisa diotak-atik lagi, karena ketika kita sedang edit data, artinya si new ini nggak bisa menambahkan data
seperti itu. Misalnya kita mau ubah 2020. Kita klik edit, data berhasil diedit, maka yang berubah adalah angkatannya 2020. Ketika kita mau delete, kita juga harus klik dulu ininya, tabelnya. Lalu kita delete. Data berhasil dihapus, maka si Cynthia ini hilang nanti. Nah, seperti itu. Ketika kita clear, sama. Kita harus pilih dulu. Tapi kalau clear ini bukan berarti ngapus data yang ada dalam tabel, tapi dia ngapus data yang ada di field. Jadi ketika kita klik si tabel tersebut, ini secara otomatis kan muncul di text field tersebut. Nah, kalau kita clear, artinya di text field tersebut hilang. Tadi kan ini Gary dan fakultasnya hukum. Namanya Laura, nomor angkatannya 2020. Ketika kita clear, si teksturnya ini akan hilang dan si Gary ini akan berubah. Kenapa si hukumnya nggak berubah? Karena si hukumnya ada di urutan pertama. Kenapa tadi si Gary-nya berubah? Karena si Gary ada di urutan kedua, yang urutan pertama adalah Giselle. Jadi ini secara otomatis sudah sesuai barisannya di urutan yang pertama. Kalau kita mau exit, artinya kita keluar dari program ini. Kita exit, datanya selesai. Programnya selesai. Jadi gue selesai. Seperti itu sih. Lalu untuk source-nya gimana sih? Source-nya itu ada di sebelah sini. Ini kan tadi kita reviewer untuk menampilkan data ya. Jadi kita di sini di sini kita udah buat variabelnya NLP, nama, angkatan, fakultas, dosen. Terus kita setting dulu NLP-nya, nama, angkatan, kode fakultasnya, kode dosen ini kita setting. Terus record mahasiswa ini kita harus panggil si mahasiswanya dari sini. Lalu kita kembali ke sini. Lalu di sini di option 10 show message dialog, ini ada yang tadi data belum diinput, data berhasil diinput ya. Terus di set form itu berarti nanti teksturnya akan selesai secara otomatis. Show tables artinya dia akan menampilkan data yang data telah kita input di atas, dia akan turun ke tabel di bawah. Dan itu secara otomatis ketika data tersebut dimasukkan ke dalam tabel, teksturnya otomatis kosong. Sama aja kayak clear sih. Tapi ini kan untuk menampilkan tabel ya. Lalu di sini kita mau mendeklarasikan show table di option show message dialog, reset form, show table. Terus ada juga yang namanya save value in kolom ini membuat tabel. Lalu ada mahasiswa, MHS, fakultas dan dosen, ada dosen. Kita panggil dari model. Lalu di sini mahasiswa, untuk mahasiswa ada fakultas, dosen. Di sini kita panggil dari model. Jadi pas kita menampilkan tabel, di sini kita udah panggil dulu hasil programnya dari model ini. Lalu di sini kita langsung tabel model, new default tabel model. Lalu dari situ untuk combo box-nya kita udah atur juga. Di sini ada fakultas item, fakultasnya tadi ya, nama dan kode fakultas. Terus juga ada dosen, yaitu nama dan kode dosen. Lalu kita panggil lagi, kita setting lagi di fakultas set model. Mungkin sekian dari saya untuk penutupannya. Terima kasih.
setelah menonton video ini, sehingga berharap ada ilmu tambahan yang didapat dalam video ini. Terima kasih. Selamat sore.